Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menyapa mahasiswa sekalian melalui virtual meeting. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang mata kuliah Manajemen Patient Safety. Untuk pertemuan 1 waktunya kurang lebih 50 menit ya. Coba saya screen. Baik. Sesuai dengan RPS atau silabus, pada pertemuan 1 kita akan berdiskusikan tentang konsep dasar patient safety, utamanya tentang pengertian, prinsip, dan komponen patient safety. Untuk pertemuan pertama pada kelas A yaitu tanggal 22 Februari jam 1 sampai jam 1.50 untuk 50 menitnya. Kemudian kelas B pada hari Kamis tanggal 25 Februari jam 1 sampai jam 1.50. Perkenalkan, nama saya Santi Kloranita. Saya salah satu staf dosen di program studi D3 Keperawatan Dinkes Pancabakti. Baik, kita mulai ya. Yang akan kita diskusikan tentang konsep tadi yang seperti saya sampaikan di awal adalah tentang apakah atau what, kemudian why, mengapa, dan yang ketiga adalah how ya, bagaimana. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus yang nanti mahasiswa atau teman-teman sering temui. Ini hanya salah satu contoh ya, gambar alat yang tertinggal di tubuh ya. Apabila kondisi seperti ini kan ini sangat merugikan ya, bukan hanya pasiennya, tetapi juga yang melakukan dan pihak-pihak yang terlibat ya. Ini salah satu contoh. Sebetulnya banyak contoh yang lain juga. Yang paling sering adalah biasanya kasa yang tertinggal. Ini adalah data kasus dugaan malpraktik yang sudah dilaporkan. Jadi ini sudah dari tahun lama. Ini dari data tahun lama. Contoh ini tahun 2004. Kasusnya adalah meninggal saat melahirkan sesar. Kemudian ini dugaan malpraktik ya. Jadi ada beberapa kasus. Banyak sekali yang nanti kalian akan temuin. Apalagi kalau zaman sekarang kan mudah sekali untuk membuat laporan ya. Kemudian nanti apakah itu menjadi malpraktik atau tidak akan diselidiki dulu ya contoh kasusnya. Ini masih lanjut. Beberapa contoh kasus dugaan malpraktik mungkin nanti teman-teman bisa membaca. Kemudian boleh nanti kalau misalnya membutuhkan data yang lebih akurat boleh dicari ya di internet atau dibaca ya, dari sumber-sumber yang mungkin dapat dipercaya. Sama ya. Jadi betulnya banyak sekali ya. Ini adalah beberapa rangkuman dari 2004 sampai 2005 ya. Baik. Itu adalah pembukaan. Jadi bagaimana pentingnya atau seberapa pentingnya patient safety karena dari latar belakang tersebut di atas ya. Karena nanti teman-teman juga kan dinas di rumah sakit. Nah, ketika kita di rumah sakit ada banyak sekali jenis obat, jenis pemeriksaan dan prosedur serta jumlah pasien dan staf rumah sakit, apalagi rumah sakit yang besar ya. Beda kalau rumah sakit yang semini-mininya rumah sakit biasanya kan tetap akan ada prosedurnya ya. Nah, karena segala macam yang banyak tadi, contoh jenis obat, pemeriksaan, prosedur dan pasien serta staf merupakan potensial sehingga terjadinya berbagai kesalahan. Kesalahan sendiri ada kesalahan medis atau dikenal juga medical error. Kesalahan yang terjadi pada proses asuhan medis yang mengakibatkan cedera pada pasien. Lanjut ya. Ini siapa? Ya nanti kalian cari tahu sendiri ya di internet ya. Jadi pada awalnya atau Institute of Medicine atau Error is Human, data dari National Academy Science
Mereka melakukan penelitian dulu pada tahun 1916. Jadi National Research Council, kemudian tahun 64 National Academy of Engineering. Kalau sekarang kan tadi berkaitan dengan Institute of Medicine pada tahun 1970. Kemudian IOM tahun 98 mengeluarkan Komite on Quality of Healthcare in America. Jadi menunjukkan jadi kualitas tentang pelayanan kesehatan di Amerika ya. Jadi adverse event bukan hal baru, namun laporan berhasil mengangkat fokus perhatian ya. Jadi kalau di sana di rumah sakit di Colorado dan Utah ada 2,9% pasien di rumah sakit yang meninggal, 6,6% yang diduga karena masalah dari human error. Selanjutnya di negara yang lain di New York itu sekitar 3,7%, yang bahkan yang meninggal 13,6% ya. Pasien admisi di rumah sakit pada tahun tersebut yaitu 33,6 juta. Atau ekstrapolasi yaitu pasien mati karena medical error-nya yaitu 44.000 sampai 98.000. Jadi sedangkan orang mati sendiri karena kecelakaan adalah 43.458. Jadi sangat ini ya, miris sekali kalau medical error aja sekitar 44.000 sampai 98.000 ya, lebih tinggi kasusnya daripada kecelakaan. Ini sumber datanya bisa teman-teman lihat nanti kalau mau misalnya membutuhkan. Lanjut. Dari laporan yang disampaikan oleh IOM tadi, menyimpulkan ada 4 hal pokok. Yang pertama adalah masalah accidental injury adalah hal yang serius. Penyebabnya bukan kecerobohan dari individu, tetapi sistem. Sehingga perlu dilakukan redesign atau mendesain tatanan pelayanan baru. Dari situlah dapat disimpulkan atau disarankan pasien safety harus menjadi skala prioritas nasional. IOM mengajak semua pihak melibatkan diri ya. Ini referensinya yang digunakan. Sehingga yang tadi gambarnya orang di depan sebelum slide yang ini adalah Presiden Clinton membentuklah QIC atau Quality Integrity Coordination Task Force menganalisa laporan IOM tersebut. Luar biasa ya. Kemudian kalau di beberapa negara penyebutan untuk istilah patient safety yang pertama di Amerika yaitu AHRQ, Agency for Healthcare Research and Quality, sudah dibentuk pada tahun 2001. Di Australia sendiri disebut Australian Council for Safety and Quality in Healthcare pada tahun 2000. Kalau di Inggris National Patient Safety Agency pada tahun 2001. Kalau di Kanada sendiri dikenal dengan NSCPS atau National Steering Committee on Patient Safety. Kemudian tahun 2003 CPSI, Canadian Patient Safety Institute. Kemudian kalau Denmark sendiri mengeluarkan undang-undang tentang patient safety tahun 2003. Kalau di Malaysia sendiri tahun 2004 terbentuklah Patient Safety Council. Nah, baru kemudian WHO mulai membuat program pasien safety tahun 2004. Safety is fundamental principle of patient care and critical component of quality management. Kalau di Indonesia disebutnya KKP RS 1 Juni tahun 2005 ya. Bagaimana sih pasien safety di Australia? Australia sendiri sudah menjadi pelopor pelaporan kejadian dalam praktik umum dan studi oleh Badan Ancaman Terhadap Keselamatan Pasien atau disingkat juga TAPS. TAPS itu Threats to Australian Patient Safety. TAPS merupakan analisis insiden keselamatan pasien yang paling komprehensif di dunia internasional. Insiden terkait dengan proses perawatan termasuk administrasi, investigasi, perawatan, komunikasi, dan pembayaran. Ini adalah jenis kejadian yang dilaporkan berkisar antara 70-90%
tergantung dari penelitian. Untuk insiden terkait dengan pengetahuan atau keterampilan praktisi, termasuk diagnosis yang tidak terjawab atau tertunda, pengakuan salah dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Itu analisis dari TAP sendiri. Kalau dari JCAHO atau Joint Committee on Organization for Healthcare Organization, pada tahun 2002, setiap tahun menetapkan National Patient Safety Goals. Jadi ada mereka memiliki target tentang patient safety secara nasional. Tahun 2003 keluarlah pedoman The Universal Protocol for Preventing Wrong Site, Wrong Procedure, Wrong Person Surgery. Ini nanti kalian akan implementasikan ketika melakukan teknik tersebut di mata kuliah praktek manajemen patient safety. Tahun 2005 mendirikan International Center for Patient Safety. Lanjut ya. WHO sendiri pada Mei 2002 menetapkan resolusi yang mendorong negara-negara untuk memberikan perhatian kepada masalah di patient safety sehingga meningkatkan keselamatan dan sistem monitoring. Oktober 2004, WHO dan berbagai lembaga mendirikan World Alliance for Patient Safety dengan tujuan untuk mengangkat patient safety goal. Harapannya bisa menurunkan first do no harm dan menurunkan morbiditas, cedera, serta kematian dari pasien. Kemudian apa saja sih komponen dari patient safety? Keselamatan pasien terutama berkaitan dengan penghindaran, pencegahan, dan perbaikan hasil yang buruk atau injury yang berasal dari perawatan kesehatan itu sendiri. Ini juga membahas kejadian yang mencakup rangkaian kesalahan dan penyimpangan terhadap kecelakaan. Keselamatan muncul dari interaksi komponen sistem. Ini lebih dari sekedar tidak adanya hasil yang merugikan, dan ini lebih dari sekedar menghindari kesalahan atau kejadian yang dapat dicegah. Keselamatan tidak berada di dalam diri seseorang, perangkat, atau departemen, sehingga meningkatkan keamanan itu tergantung dari proses belajar, bagaimana keselamatan muncul dari interaksi berbagai komponen. Keselamatan pasien sendiri berkaitan dengan kualitas dari perawatan, atau di sini cenderung sebetulnya kualitas pelayanan ya, karena bukan hanya di bidang pelayanan bidang keperawatan saja, tetapi kualitas juga yang lain, tapi tidak identik. Kemudian keselamatan merupakan bagian penting dari kualitas. Sampai saat ini kegiatan untuk mengelola kualitas tidak terfokus cukupnya pada masalah keselamatan pasien. Lanjut, nanti kita akan mendiskusikan ada 6 istilah di insiden pasien ya. Patient safety, PS itu ya. Yang pertama tentang IKP atau insiden keselamatan pasien atau patient safety incident. Yang kedua KTD atau kejadian tidak diharapkan atau adverse event. Yang ketiga kejadian nyaris cedera atau KNC atau near miss. Yang keempat kejadian tidak cedera atau KTC. Yang kelima kondisi potensial cedera KPC atau reportable circumstance. Yang keenam kejadian sentinel atau sentinel event. Oke, baiklah kita lanjut ya. Kira-kira apa ya tadi 6 tadi istilah tadi? Untuk IKP, IKP merupakan suatu kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm atau penyakit, cedera, cacat, kematian, dan lain-lain yang tidak seharusnya terjadi. Kejadian yang tidak diharapkan yang kedua ya, KTD atau adverse event, yaitu suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan atau commission atau karena tidak bertindak atau omission dan bukan karena underlying disease atau kondisi penyakit pasien. Ini dari sumbernya KKP ya. Komite Keselamatan Pasien ya. Kemudian yang ketiga atau istilah yang ketiga yang kita akan kenal di patient safety atau NC atau near miss atau nyaris cedera adalah kejadian yang mengakibatkan yang diakibatkan karena melaksanakan suatu tindakan atau disebut juga commission atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Jadi
harusnya melakukan misalnya operasi tetapi tidak dilakukan, itu juga termasuk near miss yang dapat mencederai pasien. Jadi ketika tindakan tidak dipilih, kemudian pasien itu beresiko mengalami masalah, itu namanya kategorinya near miss, tetapi cedera serius tidak terjadi karena faktor keberuntungan, karena faktor pencegahan, karena peringanan. Ya, oke, lanjut. Untuk kejadian tidak cedera atau KTC adalah insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak menimbulkan cedera. Dapat terjadi karena keberuntungan, jadi beruntung ya. Contoh, pasien terima suatu obat karena kontraindikasi tetapi tidak timbul reaksi obat. Lanjut. Selanjutnya KPC atau kondisi potensial cedera atau reportable circumstance, yaitu kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden ya. Selanjutnya yang terakhir kejadian sentinel atau sentinel event, yaitu suatu kejadian yang mengakibatkan kematian atau cedera yang diharapkan atau tidak dapat diterima, seperti contoh melakukan operasi pada bagian tubuh yang salah, seharusnya operasi bagian sisi kanan tetapi melakukannya di sisi kiri, misalnya contoh seperti itu. Pemilihan kata sentinel terkait dengan keseriusan yang terjadi. Ini tadi contohnya ya, sudah saya sampaikan. Nah, sehingga kondisi medical error, contoh adalah kesalahan proses dapat dicegah, kemudian pelaksanaan plan action tidak komplit, melakukan plan action yang salah karena berbuat, disebut juga commission, atau tadi yang tidak berbuat atau tidak melakukan tindakan atau omission, berisiko menimbulkan pasien tidak cedera atau pasien cedera. Apabila pasiennya cedera namanya AE atau adverse event atau KTD, kejadian tidak diharapkan. Apabila terjadi cedera namanya near miss. Ya, ini adalah contohnya, sumbernya dari sini, dari KKP. Proses of care atau tidak error mengakibatkan pasien juga cedera namanya adverse event. Lanjut ya. Ini kategori yang nanti misalnya kalian dengar ya, malpraktek itu apa? Karena medical error, kemudian pasiennya cedera sehingga timbullah akibatnya kejadian tidak diharapkan, itu namanya malpraktek ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama untuk definisi patient safety. Jadi definisinya apa? Menurut Vincent, definisi patient safety sebagai penghindaran, pencegahan dan perbaikan dari hasil tindakan yang buruk atau injuri yang berasal dari proses perawatan kesehatan. Kemudian selanjutnya, keselamatan pasien di disiplin ilmu di sektor perawatan kesehatan menerapkan metode ilmu keselamatan untuk menuju tujuan mencapai sistem penyampaian layanan kesehatan yang dapat dipercaya. Keselamatan pasien juga merupakan atribut sistem perawatan kesehatan, dapat meminimalkan kejadian dan dampak, serta memaksimalkan pemulihan dari efek samping. Immanuel ini dari sumbernya, Immanuelnya ini maksudnya. Lanjut. Patient safety merupakan sistem ya, di mana rumah sakit membuat asuhan pasien menjadi lebih aman. Sistem patient safety ini mencegah terjadinya cedera akibat kesalahan, akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya. Nah, jadi ada berbagai komponen dari sistem patient safety ya. Yang pertama adalah asesmen risiko, selanjutnya adalah identifikasi dan pengelolaan risiko, yang ketiga pelaporan dan analisis insiden, yang keempat belajar dari insiden, yang kelima tindak lanjut, yang keenam adalah implementasi dan solusi. Ya, harapannya apa sih atau goal dari patient safety? Ya, jelas, yang pertama adalah budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Selanjutnya adalah menurunkan kejadian yang tidak diharapkan, dan terakhir adalah terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi apa yang tadi sudah disampaikan di atas. Baik, untuk pertemuan 1 tentang konsep patient safety,
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.